Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawangwulan Putri Kusumaniati dari kelas 1G D4 Akuntansi Manajemen absen 08 NIM 2042520064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual. Jenis-jenis persediaan ada 5. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu dan persediaan bahan penolong. Yang keempat, persediaan dalam proses. Yang kelima, persediaan barang jadi. Metode pencatatan persediaan ada 2. Yang pertama, metode perpetual atau perpetual system. Metode pencatatan persediaan secara perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara membuat setiap jenis persediaan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan. Yang kedua, metode periodik. Metode pencatatan persediaan secara periodik atau metode fisik adalah cara sistem pencatatan persediaan barang dagangan yang mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah pencatatan transaksi menggunakan metode periodik dan metode perpetual. Keterangan transaksi, pembelian barang dagangan, tunai atau kredit dengan menggunakan metode periodik dituliskan pembelian pada kas atau utang dagang, sedangkan pada metode perpetual dituliskan persediaan barang dagangan pada kas atau utang dagang. Retur pembelian, pada metode periodik, kas atau utang dagang pada retur pembelian, dengan metode perpetual, kas atau utang dagang pada persediaan barang dagangan. Potongan pembelian, dengan menggunakan metode periodik, kas pada potongan pembelian, dengan menggunakan metode perpetual, kas pada persediaan barang dagangan. Beban angkut pembelian, dengan menggunakan metode periodik, beban angkut pembelian pada kas dengan menggunakan metode perpetual, persediaan barang dagangan pada kas. Penjualan tunai atau kredit, dengan menggunakan metode periodik, kas atau piutang pada penjualan, dengan menggunakan perpetual, kas atau piutang pada penjualan, dan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Retur penjualan, dengan metode periodik, retur penjualan pada kas atau piutang, dengan metode perpetual, retur penjualan pada kas atau piutang dagang, dan persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Potongan penjualan, metode periodik, potongan penjualan pada kas, metode perpetual, potongan penjualan pada kas. Beban angkut penjualan, metode periodik, beban angkut penjualan pada kas, metode perpetual, beban angkut penjualan pada kas. Metode penilaian persediaan, yang pertama FIFO atau First In First Out. Metode FIFO merupakan metode penilaian barang dagangan berdasarkan harga barang yang dibeli atau diterima penerima di gudang. Contoh metode FIFO, PT ABC mempunyai persediaan awal barang per 1 Januari 2019 sebagai berikut. Produk A 100 pak harga per unit 1000, produk B 100 pak harga per unit 1500. Pada tanggal 10 Januari 2019 dibeli persediaan barang sebagai berikut. Produk A 50 pak harga per unit 1200, produk B 50 pak harga per unit 1600. Pada tanggal 15 Januari dijual persediaan barang sebagai berikut. Produk A 120 pak, produk B 110 pak. Maka, jika menggunakan metode FIFO, perhitungan harganya sebagai berikut. Produk A 100 dikali 1000, produk A 20 dikali 1200, produk B 100 dikali 1500, produk B 10 dikali 1600. Yang kedua, ada metode LIFO atau Last In First Out. Metode LIFO merupakan metode penilaian barang dagangan berdasarkan harga barang yang dibeli atau diterima terakhir di gudang. Contoh metode LIFO, PT ABC mempunyai persediaan awal barang per 1 Januari 2019 sebagai berikut. Produk A 100 pak harga per unit 1000, produk B 100 pak harga per unit 1500. Pada tanggal 10 Januari 2019 dibeli persediaan barang sebagai berikut. Produk A 50 pak harga per unit 1200, produk B 50 pak harga per unit 1600. Pada tanggal 15 Januari dijual persediaan barang sebagai berikut. Produk A 80 pak, produk B 90 pak.
Maka, jika menggunakan metode LIFO, perhitungan harganya sebagai berikut. Produk A 80 dikali 1.200, produk B 90 dikali 1.600. Yang ketiga ada metode Weighted Average Method. Metode average atau metode rata-rata tertimbang harga pokok penjualan per unit barang dagangan dihitung dengan membagi total pembelian barang dengan jumlah barang yang tersedia. Contoh metode average. PT ABC mempunyai persediaan awal barang per 1 Januari 2019 sebagai berikut. Produk A 100 pak harga per unit 10.000, produk B 100 pak harga per unit 15.000. Pada tanggal 10 Januari 2019, dibeli persediaan barang sebagai berikut. Produk A 50 pak harga per unit 12.000, produk B 50 pak harga per unit 16.000. Pada tanggal 15 Januari dijual persediaan barang sebagai berikut. Produk A 120 pak, produk B 110 pak. Maka, jika menggunakan metode average, maka kita ditentukan dulu rata-rata harganya sebagai berikut. Produk A 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Produk A 50 dikali 12.000 sama dengan 600.000. Total 150 sama dengan 1.600.000. Jadi, harga rata-rata produk A sebesar 1.600.000 dibagi 150, sama dengan 10.666,66. Produk B, 50 dikali 16.000 sama dengan 800.000. Total 150 sama dengan 2.300.000. Jadi, harga rata-rata produk B sebesar 2.300.000 dibagi 150 sama dengan 15.333,33. Jadi, untuk menghitung nilai HPP barang yang terjual dikalikan dengan harga rata-rata produk. Produk A 120 dikali 10.666,66 sama dengan 1.279.99.000. Produk B 110 dikali 15.333,33 sama dengan 1.686,666.666.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.